Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para peneliti atau calon peneliti? Semoga dalam kondisi fit dan tetap smart untuk menjalani aktivitas keseharian kita. Nah, baik, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai tahapan penelitian bidang computing. Seperti yang kita ketahui bersama dan kita akses bersama bahwa bidang komputer memiliki kans yang sangat menarik, yang memiliki topik-topik yang banyak sekali untuk diulik dalam sebuah penelitian atau dalam sebuah riset. Nah, sehingga hal tersebut memungkinkan banyak judul yang memungkinkan muncul ya dari meluasnya, tereksplorasinya, terdevelopnya namanya aplikasi dalam bidang komputer. Nah, yang pertama adalah tentukan bidang dan topik penelitian terlebih dahulu. Jadi kita perlu menentukan bidang dan topik penelitian. Bidang dan topik penelitian dalam bidang computing itu apa sih? Nah, kita kembali mengingat seluruh mata kuliah yang sudah pernah dipelajari. Di antaranya data mining, machine learning, software engineering, image processing, jaringan komputer, teknik digital, kriptografi, microcontroller, dan sebagainya. Nah, dari beberapa bidang-bidang penelitian computing ini bisa menjadi memberikan ide kira-kira judul seperti apa atau topik seperti apa yang bisa kita angkat dalam sebuah judul penelitian. Nah, kemudian bidang penelitian computing kalau kita rinci yaitu software engineering, kemudian data mining, ini berhubungan dengan knowledge discovery in database, kemudian image processing, berhubungan juga dengan pattern recognition, kemudian networking, human computer interaction, interaksi komputer dan manusia, soft computing, dan seterusnya. Soft computing kurang lebih sama dengan machine learning. Nah, bidang-bidang ini yang kemudian bisa menjadi fokus konsentrasi kita dalam menentukan topik penelitian. Nah, ketika kita berbicara mengenai penelitian, nah berarti selalu ada metode atau teori. Nah, itu seperti apa? Jadi kalau dibahasakan metode dengan teori itu seperti makhluk apa sih? Seperti itu berwujud atau tidak berwujud? Nah, ada hal yang penting di sini kita perhatikan. Bila mata kuliah itu menunjukkan satu bidang ilmu computing, maka computing methods adalah teori, model atau metode yang terdapat di dalam mata kuliah. Nah, jadi istilahnya itu bidang komputernya itu merupakan teorinya sekaligus model atau metode yang digunakan ya, yang sudah pernah diberikan pada mata kuliah. Nah, dari situ kita bisa kembali ya merenungkan mata kuliah saya yang hubungannya dengan teori, model, dan metode itu yang mana ya, yang kemudian menarik sesuai dengan passion saya. Nah, terus yang kedua, computing method berisi tahapan atau urutan yang sistematis untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi metode-metode computing itu memiliki algoritma. Nah, setiap tahapan algoritma itu sudah jelas, mulai dari tahapan input, kemudian prosesnya di situ nanti ada loopingnya, kemudian sampai pada finalisasinya hingga stop atau berhentinya sebuah program atau proses dijalankan. Nah, kemudian kalau kita mengulik lebih jauh bahwa metode itu sebenarnya bukan disiplin ilmu atau nama mata kuliah. Jadi bukan disiplin ilmu atau nama mata kuliah. Misalkan kita mengatakan di penelitian kita metode penelitian. Nah, itu tidak tercakup ke metode penelitian sebagaimana nama mata kuliah kita, ya. Nah, itu persoalan yang lain. Nah, metode penelitian di mata kuliah
itu berbeda dengan metode penelitian ketika kita sudah membahas mengenai skripsi ataukah mengenai konten dari penelitian itu. Nah, terus yang kedua, terminologi computing yang sifatnya terlalu global. Maksudnya seperti ini, sistem berbasis web atau internet. Nah, misalkan ini mengenai satu komputer ya, ketika kita membahas bahwa topik yang saya angkat ini hubungannya dengan bidang computing, tapi bidang computing yang kita singgung dalam konten tersebut itu berkaitan dengan sistem berbasis web atau internet. Nah, web dengan internet ini bukan pendekatan, web internet bukan approach. Nah, itu yang mungkin perlu digarisbawahi, bahwa web dan internet bukan approach. Nah, dia merupakan sarana untuk melakukan komunikasi data secara global. Nah, mengenai metode ataupun pendekatan yang kita gunakan itu adalah persoalan yang lain. Nah, seperti apakah itu? Nah, kita lihat sebentar. Nah, berikutnya adalah bahasa pemrograman. Nah, ini juga bukan metode, kecuali riset kita itu tentang optimisasi bahasa pemrograman. Nah, bagaimana misalkan bahasa pemrograman yang kita lakukan, apakah dengan menggunakan bahasa pemrograman Java itu optimasinya dengan menggunakan Python itu sama ya. Nah, sehingga dalam hal ini bahasa pemrograman ini adalah metode, karena ada yang kita bandingkan dari segi optimisasinya. Tapi kalau sekedar bahwa kita menggunakan bahasa pemrograman Java sebagai metode dalam sebuah penelitian kita, maka itu dianggap keliru. Nah, yang keempat adalah jenis database. Nah, juga bukan merupakan metode, kecuali riset kita tentang optimisasi database. Jadi harus ada eksplorasi lanjut ya, atau pengembangan lebih lanjut dari sekedar mengatakan bahwa database yang kita gunakan itu adalah metode dalam penelitian tersebut. Nah, kalau kita mau mengatakan bahwa database yang kita gunakan itu sebagai metode, nah berarti harus diberikan optimisasi database. Nah, berarti itu adalah cara pendekatan yang digunakan bagaimana menganalisis database itu, mengoptimalkannya supaya nanti pengaksesannya itu menjadi lebih cepat, kemudian tidak ada data yang redundan dan lain sebagainya. Nah, berikutnya data mining atau dalam bidang pattern recognition, pengenalan pola. Yang pertama estimasi ya. Estimasi. Nah, estimasi di sini biasanya kita menggunakan neural network, multiple linear regression ya, untuk digunakan sebagai pendekatan metode atau algoritma untuk mengerjakan sebuah penelitian. Nah, kemudian yang kedua adalah prediksi. Yang biasa digunakan ada neural network, multiple linear regression, support vector machine, dan lainnya. Nah, ini juga merupakan metode-metode yang biasanya digunakan pada prediksi. Nah, yang ketiga adalah klasifikasi. Klasifikasi digunakan Naive Bayes, kemudian KNN, Learning Vector Quantization, ID3, C45. Nah, ini merupakan metode-metode klasifikasi yang perlu kita kenali. Kalau misalkan untuk klasifikasi kurang lebih menggunakan metode seperti ini. Kemudian yang keempat adalah pengelompokan, clustering, dengan menggunakan K-means, Fuzzy C-means, SOM, kemudian K-medoids, dan seterusnya. Ini tipe-tipe clustering unsupervised learning, tidak membutuhkan pembimbing pada saat proses pembelajarannya. Kemudian yang ketiga adalah asosiasi. Asosiasi di sini dengan menggunakan algoritma a priori, epigraph. Nah, merupakan metode-metode pencarian yang menggunakan graf jarak terdekat, ataukah misalkan variabel-variabel yang terdekat yang diakses itu sesuai dengan alur pohon, tree,